Kita bersyukur malam hari ini kita kembali boleh belajar firman Tuhan. Saudara, kita sudah masuk ke pasal-pasal terakhir daripada buku Keluaran, ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam Keluaran pasal 35. Ya. Nanti kita mengetahui sampai pasal ke-40. Dan ini sebetulnya menjadi satu klimaks daripada kitab Keluaran. Saudara, kita mengetahui bahwa pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengatakan kepada orang Israel atau kepada Firaun, biarlah umatku beribadah kepada aku. Ya. Biarlah umatku untuk beribadah kepada aku. Ya. Tuhan membebaskan atau menyelamatkan orang Israel. Tujuannya supaya orang Israel itu menyembah kepada Tuhan, memusatkan hidupnya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi misi penyelamatan itu bukan sekedar membebaskan orang Israel dari perbudakan dari Mesir atau membawa orang Israel ke tanah Kanaan belaka, tapi tujuannya supaya orang Israel boleh dimiliki oleh Tuhan dan beribadah dan melayani Tuhan. Dan kita melihat di dalam pasal-pasal terakhir ini, pasal 35 dan sampai 40, membicarakan mengenai pembangunan kemah suci. Ya. Yaitu Tuhan mau hadir di dalam kehidupan orang Israel, yaitu melalui adanya tabernakel. Tabernakel menyatakan kehadiran Tuhan di situ. Kita mengetahui bahwa orang Israel sudah melakukan suatu ketidaksetiaan yang fatal, yaitu mereka membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Harusnya mereka sudah dibinasakan Tuhan atau dibuang oleh Tuhan. Tapi oleh anugerah Tuhan dan juga lewat doa daripada Musa, maka Tuhan tidak menjalankan hukuman itu. Sebaliknya Tuhan memperbarui perjanjian dengan orang Israel. Ya, mereka merindukan Tuhan hadir, menyertai mereka, ya, memimpin mereka masuk tanah Kanaan. Dan sekarang Tuhan menjawab akan hadir menyertai. Nah, sekarang Tuhan ingin hadir menyertai, tinggal tengah-tengah mereka, yaitu Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun tabernakel atau kemah suci. Kemah suci dibangun, ya, dan Tuhan akan hadir di dalam kemah suci itu. Dan kita akan membahas bagian-bagian ke depan ini mengenai pembangunan kemah suci. Nah, kita seringkali memahami adanya kemah suci, adanya pelataran kudus, adanya ruang kudus dan ruang maha kudus, ya. Dan ke depan kita akan secara mendetail membahas mengenai kemah pertemuan dan relevansinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Saudara, kalau orang Israel boleh kata boleh diizinkan oleh Tuhan atau Tuhan berkenan hadir lalu memberikan suatu anugerah untuk mereka membangun tabernakel, kemah pertemuan di mana mereka itu Tuhan mau hadir. Ini menyatakan suatu anugerah Tuhan dan juga privilege. Sebenarnya mereka nggak layak untuk melayani Tuhan, apalagi membangun rumah Tuhan. Tapi oleh anugerah Tuhan dan privilege, mereka diberikan anugerah untuk membangun tabernakel, bait suci, atau membangun kemah suci untuk Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, kita akan membahas bagaimana bagian ini Tuhan berfirman memerintahkan orang Israel untuk membangun kemah suci ini. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-35. Kita tidak akan baca ayat seluruhnya, tapi kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-19 saja. Ya. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi
Pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagi kamu, yaitu Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya kepada persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan. Mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ya, sampai di sini dulu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, kita melihat sebelum Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membangun tabernakel, ya, kita melihat bahwa Musa mewakili Tuhan berbicara kepada orang Israel apa yang harus dilakukan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama dikatakan, lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Ini perintah Tuhan yang untuk dilakukan. Sehingga saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini akan muncul beberapa kali di dalam pasal-pasal berikutnya. Musa mengatakan, ini firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu bukannya sekedar untuk didengar, dimengerti, diketahui, tapi untuk dijalankan di dalam hidup ini. Ini hal yang penting kita pahami. Waktu kita belajar firman Tuhan, bukan untuk memuaskan rasio kita, bukan untuk menambah pengertian kita belaka, tapi firman Tuhan itu sebagai perintah yang harus dijalankan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, lalu saudara kita melihat apa firman yang disampaikan Tuhan kepada orang Israel. Yang pertama saudara, sehubungan dengan hari Sabat, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi hari ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagi kamu, yaitu Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati.
Saudara, ini Sabat yang khususnya berhubungan di dalam pembangunan tabernakel. Saya percaya di dalam pembangunan tabernakel itu pasti sibuk sekali. Tapi Tuhan minta supaya orang Israel bisa menguasai diri dan tetap taat di dalam melaksanakan Sabat bagi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, berulang-ulang kali Tuhan berbicara kepada orang Israel supaya mereka tuh menghormati Sabat. Itu tertulis di dalam Keluaran 16 ayat 23 sampai 30. Kemudian Keluaran 20 8 sampai 11. Keluaran 23 ayat 12. Keluaran 31 13 sampai 17, dan kali ini Keluaran di dalam Keluaran ke-35. Allah berulang-ulang kali menyatakan perintahnya supaya mereka menghormati hari Sabat. Nah, kali ini saudara, ada suatu hal yang sangat serius sekali sampai Tuhan menambahkan di sini, kalau kamu melakukan maka harus mati. Jadi ini orang-orang yang Tuhan mau pakai, ya. Tuhan sebenarnya oleh anugerah Tuhan mereka diberikan kesempatan bangun tabernakel, berbagian pekerjaan Tuhan, tapi ada aturannya, ada ketetapan yang harus mereka hormati, yaitu mereka mengkuduskan Sabat bagi Tuhan. Saudara, maka hal ini saudara, waktu di dalam PB, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Melakukan aktivitas pada hari Sabat, orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat sangat marah dan mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Kenapa? Mereka terikat dengan hukum Sabat ini. Yang melanggar hukum Sabat akan dibunuh, akan mati boleh kata. Memang dalam perjanjian baru, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kita berkata hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Di situ ada toleransi kudus, tapi bukan berarti lalu kita tidak menghormati Tuhan. Khususnya saudara, kita melihat di dalam bagian ini saudara, waktu kita melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, hendaklah kita melakukan sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan desainnya Tuhan. Jangan membuat cara sendiri, pola sendiri, maunya sendiri. Dan ini ada konsekuensinya. Kali ini Tuhan katakan, kalau engkau melakukan, engkau akan mati. Saya jadi teringat perkataan daripada penulis Ibrani, saudara, bahwa kita di dalam hidup sebagai anak Tuhan, kita harus melayani dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Itu dalam Ibrani pasal ke-12, kita membaca Ibrani pasal ke-12 ayat 28-29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, Allah adalah api yang menghanguskan. Allah itu Allah yang kudus, tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Waktu kita hendak menghormati Tuhan dan bertindak tidak kudus di hadapan Tuhan, khususnya di hadapan Tuhan sebagai pelayan, maka itu hal yang serius di mata Tuhan. Kita mengetahui saudara, anak-anak Harun setelah ditabiskan sebagai imam, tetapi bertindak sembrono, tidak berkenan kepada Tuhan, dua-duanya meninggal dunia. Saudara, memang sisi lain kalau kita melihat bahwa Allah itu sudah menyatakan diri, Allah itu Allah yang kudus, tapi sisi lain juga kita memahami Allah itu Allah yang panjang sabar. Panjang sabar bukan hanya pada waktu di PB, di dalam perjanjian lama pun Allah itu panjang sabar. Tapi kalau kita mempermainkan kepanjang sabaran Tuhan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat di sini harus dihormati, ditaati, khususnya mereka
yang akan terlibat di dalam pembangunan tabernakel atau pembangunan kemah suci ini. Dan ini diulang lagi supaya mereka kembali mengingat perintah-perintah Tuhan, ya, untuk menghormati hari Sabat, termasuk nanti pada waktu mereka membangun kemah suci ini, mereka harus menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mereka merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memimpin mereka. Maka aspek lain Tuhan minta mereka itu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kita baca lagi saudara dalam bagian ini di dalam Keluaran pasal yang ke-35. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagi kamu. Jadi Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ya, jadi ini Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan mengenai hukum Sabat ini. Ya. Saudara, mereka harus ada waktu berhenti. Saudara, ini ada suatu hal. Waktu kita Sabat sekarang di dalam PB kita memahami, kita beribadah pada hari Minggu, itu hari pertama, itu mengingat kebangkitan Kristus. Kristus bangkit dari antara orang mati, sehingga kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Hari Minggu juga itu menjadi hari turunnya Roh Kudus, hari berdirinya gereja. Dan bapak-bapak gereja di dalam gereja mula-mula, mereka berkata secara di dalam pimpinan Tuhan, mereka menghormati hari Minggu sebagai hari beribadah kepada Tuhan. Hari perhentian ini juga mengandung makna eskatologi, saudara. Kita boleh mencicipi kekekalan di dalam kesementaraan di dalam dunia ini. Pada waktu hari Minggu itu, hari ditetapkan oleh Tuhan, nanti Sabat yang sempurna di surga. Kita tidak ada lagi terikat dengan pekerjaan-pekerjaan dalam dunia ini, tapi sepenuhnya kita bisa concentrate untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan siang dan malam di dalam kekekalan. Sehingga pada waktu kita menikmati hari Minggu, harinya Tuhan itu, kita boleh menikmati kehadiran Tuhan, mencicipi kekekalan di dalam hidup ini, di dalam kesementaraan dalam hidup ini. Nah, Tuhan di sini sudah kata Yesus Kristus setelah menyampaikan hukum Sabat ini, dia melanjutkan di mana Tuhan ingin berkata, kehadiran Tuhan dinyatakan dengan bagaimana Tuhan ingin membangun kemah suci. Saya akan bacakan ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saudara. Berkatalah Musa kepada segenap jemaat Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Nah, kembali saudara, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Ini bukan maunya Musa, tapi maunya Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Ayat ke-9, permata krisopras dan permata tatanan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Saudara, ini di mana Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan minta orang Israel itu mempersembahkan persembahan khusus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita pahami bahwa Allah itu Allah Maha Kuasa. Allah bisa saja melakukan tindakan supranatural tanpa melibatkan umat Tuhan. Dia bisa menyiapkan semua kebutuhan di dalam membangun kemah pertemuan, saudara, atau kemah suci ini. Allah bisa melakukan hal ini, saudara. Kita mengetahui, saudara, Allah menciptakan dunia dari tidak ada menjadi ada. Allah
juga Allah yang sanggup menurunkan hujan, melakukan banyak hal yang miracle. Allah bisa melakukan membangun kemah suci tanpa tindakan manusia. Tapi di sini saudara kata Yesus Kristus, Allah memberikan anugerah privilege untuk orang Israel berbagian di dalam pembangunan kemah suci ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat sebelumnya, saudara, mereka begitu antusias pada waktu mereka membuat anak lembu emas, saudara. Mereka menyerahkan harta bendanya untuk membangun lembu emas yang sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mengakui Tuhan akhirnya marah, lalu Tuhan hampir menghukum mereka. Tapi sekarang oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak menghukum mereka. Bahkan Tuhan ingin memperbarui perjanjiannya, memberikan hukum lagi, bahkan sekarang ingin tinggal tengah-tengah mereka dengan adanya tabernakel ini. Saudara, mereka punya kerinduan untuk disertai oleh Tuhan. Lalu sekarang, saudara kata Yesus, Tuhan minta mereka menyatakan kesungguhannya untuk merindukan kehadiran Tuhan dengan membangun kemah suci. Dan Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk terlibat di dalam pembuatan kemah suci ini. Saudara, kita melihat yang pertama, saudara, Tuhan ingin mereka terlibat di dalam memberikan hal-hal yang mereka miliki. Saudara, Tuhan tidak memaksa. Kan di bagian ini dikata ayat kelima, saudara, ambillah persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Artinya mereka memiliki barang itu, saudara. Barangnya dari mana, saudara? Kita mengetahui pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mendapat banyak pemberian-pemberian dari orang Mesir. Nah sekarang, saudara, Allah minta persembahan khusus. Dan Alkitab katakan, setiap orang yang terdorong hatinya, harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Di sini, saudara, menyatakan bahwa Allah itu memberikan suatu freedom, kebebasan. Kalau mereka terdorong, sukarela untuk berbagian pembangunan daripada tabernakel. Mereka ingin Tuhan hadir. Tuhan ingin supaya mereka itu membangun tabernakel. Nah, Tuhan ingin supaya mereka memberikan persembahan khusus. Itu yang pertama, saudara. Tuhan ingin supaya mereka pertama memberikan harta mereka. Apa yang mereka miliki dipersembahkan, persembahan khusus dengan tujuan membangun tabernakel. Yang kedua, saudara, Tuhan ingin juga mereka ikut kerja. Ya, orang-orang yang punya skill, ayat ke-10, segala orang yang ahli di antaramu haruslah datang membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Jadi mereka bukan mempersembahkan harta saja, tapi orang-orang yang punya skill tertentu, mereka boleh melibatkan diri untuk bekerja, saudara. Karena waktu itu nggak ada orang lain, saudara. Ini umat Tuhan, orang Israel, semua berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Semua dilibatkan di dalam pembangunan kemah suci. Ada yang bisa memberikan persembahan khusus, mereka kasih persembahan khusus. Ada yang bisa kerja, mereka kerja. Ada yang double, mereka persembahan khusus dan juga kerja. Saudara, kata Yesus Kristus, ini berkata semua orang Israel dilibatkan di dalam pembangunan kemah suci. Karena ini untuk kepentingan bersama, mereka dipanggil untuk beribadah. Mereka membangun kemah suci untuk kepentingan bersama. Mereka supaya mereka boleh menikmati hadirat Tuhan, mereka boleh menikmati berkat Tuhan, lalu mereka boleh kata,
Tuhan memberikan kepada mereka suatu kebebasan untuk bersikap. Dikatakan yang tergerak hatinya. Saudara, karena sebenarnya mereka sejak semula mereka merindukan Tuhan hadir supaya menyertai mereka. Maka saudara, kerinduan mereka bukannya sekedar merindukan Tuhan hadir, mereka juga mau menunjukkan kesungguhan merindukan Tuhan hadir dengan membangun bait suci ini, atau pakai istilah kemah suci ini, saudara. Saudara-saudara Yesus Kristus, ini suatu hal yang sangat unik sekali, yang khusus sekali, saudara. Saudara, di dalam Leiden Deacon, seorang CEO dari Reform Theological Seminary, sudah memberikan suatu penjelasan yang bagus sekali, saudara, bagian ini. Saudara, ini adalah suatu anugerah Tuhan, suatu privilege Tuhan berikan kepada orang Islam untuk membangun tabernakel, membangun kemah suci. Seharusnya mereka dihukum oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan. Tapi sekarang Tuhan berkenan hadir, saudara. Hadir, dan Tuhan hadir melalui kemah suci ini. Nanti saudara, berikutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai kemah suci, bagaimana fungsi-fungsinya, atau bentuk secara struktur itu bagaimana. Tapi yang menjadi inti di sini, saudara, Tuhan begitu serius, ya, serius mau hadir dalam kehidupan orang Israel, memimpin orang Israel, menyatakan kesetiaan kepada orang Israel dengan wujud dia mau hadir di dalam tabernakel. Bukan masa tabernakelnya, saudara, tapi yang lebih penting kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, saudara. Saudara, ini bagian daripada namanya progressive revelation. Allah menyatakan kehadirannya lewat tabernakel. Nanti saudara, istilah tabernakel ini juga punya pengertian Immanuel. Allah hadir di dalam kehidupan manusia, di dalam pribadi Kristus. Dia Allah Immanuel yang mau hadir dalam kehidupan kita. Dia bukannya menyelamatkan kita, tapi dia mau hadir memimpin hidup kita menuju kehidupan yang Tuhan janjikan. Orang Israel khususnya boleh menikmati akan tanah perjanjian Kanaan. Kita sebagai orang percaya, kita boleh menikmati hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Hidup adalah suatu perjalanan. Suatu saat kita akan mengakhiri perjalanan, dan Tuhan berjanji akan menyertai umatnya dalam bentuk, di dalam PL ini, saudara, adanya tabernakel. Dan mulai saat itu, saudara, waktu tabernakel sudah terjadi, saudara, tabernakel itu akan memimpin perjalanan orang Israel. Ada tiang awan, tiang api akan menyertai waktu tiang awan itu naik. Maka mereka harus bongkar-bongkar tenda untuk berjalan. Lalu waktu awan itu berhenti, maka mereka harus berhenti membangun tenda, membangun kemah pertemuan. Dan itu akhirnya menjadi suatu bukti secara fisikal yang bisa dilihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Saudara, bagaimana respon daripada orang Israel waktu Allah menyatakan perintahnya ini untuk dijalankan, saudara? Saudara, kita melihat, saudara, respon orang Israel pada waktu mendengarkan perintah Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, ayat ke-21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang terdorong hatinya, membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, korasang, dan segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Ayat 26.
semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena keahlian memital bulu kambing. Pemimpin-pemimpin permata kisopras, permata tatanan dari baju efod dan untuk tatanan dada. Ayat ke-29, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya membawa sesuatu segala pekerjaan diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Mereka itu, yakni orang Islam, membawa sebagai persembahan sukarela bagi Tuhan. Saudara, kita melihat, saudara, ini sesuatu hal yang sangat indah sekali, saudara. Semua orang, boleh kata orang semua tergerak hatinya untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, ini betul-betul suatu hal yang indah, saudara. Ini bukan taktik daripada Musa untuk mengumpulkan dana, tapi betul-betul kita melihat orang Israel itu konsisten dengan apa yang mereka rindukan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sekarang Tuhan minta dirikan tabernakel. Mereka antusias untuk memberi, saudara. Memberi bukan dengan terpaksa, dengan rela, dengan sadar dia berikan kepada Tuhan. Saudara, saya teringat dengan satu bagian di dalam Perjanjian Baru, di dalam 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, kita melihat, saudara, bahwa orang Israel pada waktu itu mereka betul-betul dengan kerelaan hati, ya, mirip dengan apa yang digambarkan di dalam surat Korintus ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudara. Saudara, betul-betul ini ada satu hal, mereka betul-betul ada beban, ada kerinduan, ada hasrat untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, ini suatu hal yang indah yang kita melihat bagaimana orang Israel. Kalau dulu mereka berespon membuat anak lembu emas. Saudara, ini sesuatu respon yang tulus tapi salah. Bukan firman Tuhan yang mereka jalankan. Mereka menurutin suatu penilaian yang palsu. Tapi sekarang mereka memberikan persembahan yang untuk Tuhan. Ada perintah Tuhan betul-betul. Dan mereka memberikan kesadaran untuk Tuhan dengan tulus, dengan sukacita. Saudara, kata Yesus Kristus, ini hal yang indah yang bisa kita lihat, saudara. Gak cukup sampai di situ, saudara. Kita melihat mereka terus berantusias untuk memberi. Sampai satu saat itu sudah lebih daripada cukup. Sehingga Musa pasal ke-36, saya akan bacakan. Dan segala orang ahli melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu. Datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukan dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membawa sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan
berlebih, saudara. Saudara, kita melihat mereka punya antusias, ya, sampai dikatakan berhenti, cukup, tidak perlu tambah lagi. Ini berarti Tuhan sungguh-sungguh berkenan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada orang Israel untuk membangun kemah suci itu, saudara. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam pekerjaan Tuhan, kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan, juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka persembahan tujuannya untuk menunjang pekerjaan Tuhan, supaya kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, dan semua orang dilibatkan di dalam memberikan persembahan untuk apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di samping itu kita melihat, saudara, mereka bukan hanya memberikan persembahan, tetapi, saudara, ada orang-orang yang ahli secara khusus dipilih oleh Tuhan. Saudara, ini sebenarnya ada pengulangan, ya. Pengulangan yang dilakukan oleh Musa waktu menceritakan mengenai pembangunan tabernakel dan juga orang yang akan dilibatkan di dalam bagian ini, yaitu di dalam Keluaran 25 sampai Keluaran 31. Banyak hal yang dicatat di dalam Keluaran 35 sampai 39 itu, banyak yang telah ditulis oleh Musa di dalam Keluaran 25 sampai 31. Dan khususnya, saudara, kita menemukan ada dua orang ahli, ya, yaitu Besaleel dan Aholiab. Saudara, kita melihat di dalam 35 ayat ke-30. Saya akan bacakan di saudara sekalian. Ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah memenuhi dengan roh, dengan keahlian pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, dan seterusnya. Ayat ke-34. Tuhan menantang dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisama dari suku dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, dan seterusnya, saudara. Kita melihat Tuhan juga membangkitkan adanya koordinator untuk pekerjaan, saudara. Dua orang di sini, saudara, yang diperintahkan Tuhan, orang diberi keahlian Tuhan, yaitu Besaleel dan Aholiab. Ini orang-orang yang skillful, yang bisa mengkoordinir pembangunan akan kemah suci, saudara. Ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan sudah merencanakan sesuatu, dan sekarang kita melihat, saudara, Allah melakukan apa yang Tuhan mau melalui kehidupan orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat, saudara-saudara Yesus membandingkan pasal 25 sampai 31 dan pasal 35 sampai pasal 39 atau 40, saudara, ini ada kemiripan sebetulnya isinya. Tapi, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat 25 sampai pasal 35 sampai 31, ini berhubungan dengan apa yang direncanakan Tuhan, tapi nggak dilaksanakan oleh orang Israel, saudara. Sebaliknya, orang Israelnya membuat anak lembu emas. Allah punya rencana, tetapi orang Israel tidak mentaati, tidak melakukan. Akhirnya bagaimana kita melihat mereka hanya membuat anak lembu emas, sehingga tanda kutip sepertinya apa yang baik yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan orang Israel berantakan karena dosa orang Israel.
Saudara, dalam hidup kita, kadang-kala Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Tapi kita nggak peka, kita nggak taat, saudara. Hanya dalam hidup kita tidak melihat rencana Tuhan. Dan kita tidak mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu kisah boleh kata Keluaran 25-31. Sebenarnya apa yang dirancangkan Tuhan sepertinya tanda kutip. Artinya Tuhan sudah punya suatu hal yang indah, tapi orang Israel tidak melakukan. Sehingga tanda kutip rencana Tuhan itu gagal. Tapi kita melihat saudara, di dalam pasal ke-35-39, kita melihat diceritakan ulang, tetapi bagian ini saudara, bagaimana Tuhan menggenapi apa yang dirancangkan saudara, yaitu di dalam pembangunan kemah suci ini saudara. Dan kita melihat saudara-saudara bagian ini, kita melihat Tuhan ingin hadir betul-betul di kehidupan orang Israel. Dan Tuhan boleh memimpin, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah orang Israel. Yang penting bukan hanya adanya tabernakel, tapi ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel. Dan Tuhan ingin menyatakan kehadirannya melalui kemah pertemuan itu, atau kemah suci, di mana orang Israel boleh menikmati kehadiran Tuhan melalui kemah pertemuan itu. Dan Musa memimpin orang Israel untuk boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, dan kita melihat di dalam ending di dalam kitab Keluaran ini, lalu kemah pertemuan itu berdiri dan Allah hadir memberkati orang Israel. Saudara, kita melihat bagian akhir saudara, bagian ini kita akan melihat sekilas, kita akan melihat di dalam pasal 39, 42, 43. Di sini katakan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukan, lalu Musa memberkati mereka. Saudara, kata Tuhan Yesus, ada istilah penting sekali, tepat seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Saudara, ini melihat orang Israel ini betul-betul bagian ini sudah menyatakan kesungguhan mau mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Ya. Dan kita melihat berikutnya saudara, ayat ke-30, pasal ke-40, 34-38. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai awan itu naik. Dengan awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di atasnya, di tempat mana seluruh orang Israel pada setiap tempat mereka berkemah, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Saudara, mereka boleh melihat kehadiran Tuhan, saudara. Di kemah pertemuan itu ada api yang menyala, dan semua kemah orang Israel melihat api itu. Dan waktu siang ada awan di atas kemah itu. Kalau awan itu berjalan, mereka harus membongkar kemah itu. Lalu mereka harus berjalan lagi. Betul-betul kehadiran Tuhan dinyatakan, saudara. Kalau sebelumnya kita mengatakan hanya ada tiang awan, tiang api,
Tapi sekarang ada tabernakel. Allah hadir, saudara. Ini menyatakan penyataan Tuhan yang progresif, saudara. Saudara Yesus Kristus, kalau kita relevansikan dengan rencana kita mau membangun bait Allah, bangun rumah Tuhan. Kalau ini sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu dalam kehendak Tuhan, maka pada saatnya, saudara, Tuhan akan menggerakkan umat yang dikasihinya itu untuk berbahagia, mendukung, bahkan mungkin berlebih. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang waktu kita melayani Tuhan, kita dihantui ketakutan. Ketakutan apa? Kita tidak mampu, atau ketakutan kita tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan diri sendiri. Kita kurang menyadari bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Tuhan sendiri akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan berlimpah, saudara. Kita ingat pada waktu peristiwa 5 roti dan 2 ikan, saudara. Itu ada 5.000 orang perlu makan. Dan semua orang, waktu itu nggak ada seorang pun yang sanggup memenuhi 5.000 orang itu. Tapi ada seorang anak kecil, hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Diserahkan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah habis untuk membagikan 5.000 orang. Bahkan sampai sisa 12 bakul. Saudara, kata Tuhan Yesus Kristus, waktu kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, kita jangan bersandar kepada manusia atau bersandar pada bijaksana manusia. Walaupun Tuhan bisa pakai manusia, tapi kita lebih bersandar kepada Tuhan yang punya pekerjaan. Dan kita hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang kedua, saudara, kita belum menyadari, saudara, kemah pertemuan itu penting, gedung itu penting, tapi lebih penting lagi kehadiran Tuhan di dalam gedung itu. Kehadiran Tuhan di kemah pertemuan. Apa artinya, saudara, sebuah kemah pertemuan atau kemah suci, ada gedung yang indah, kalau Tuhan tidak hadir di tempat itu, saudara? Yang penting itu ada kehadiran Tuhan, dinyatakan di dalam ibadah kita. Dan kita boleh menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan lewat ibadah kita, saudara. Kita merindukan suatu kala kalau ada gedung gereja, kita rindukan supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama siapapun. Bukan juga nama merek gereja kita. Tapi yang penting Tuhan hadir memberkati, dan gereja kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di dalam kitab Keluaran ini, endingnya di mana bait Allah atau kemah suci boleh didirikan, dan melalui Tuhan boleh hadir, dan orang Israel boleh melanjutkan perjalanan iman mengikut Tuhan. Allah hadir memimpin langkah-langkah hidup mereka. Allah hadir mengarahkan hidup mereka menuju tanah perjanjian Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja, memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Yang paling penting, di mana Tuhan berkenan hadir menyertai. Sehingga melalui kehadiran Tuhan, kita boleh melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan bagi kemuliaan Tuhan sendiri. Kiranya apa yang kita pelajari dari kitab Keluaran, khususnya pasal yang ke-35 ini, saudara, boleh memberikan berkat rohani untuk kita semua. Kita semua nggak layak untuk melayani Tuhan, tapi oleh anugerah Tuhan, kita boleh mendapatkan suatu privilege, anugerah Tuhan, untuk kita boleh melayani Tuhan. Kita bersyukur dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan,
maka Dia juga akan mencukupi apa yang kita perlukan. Tugas kita mempercayakan hidup kita dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Biarlah kita boleh melihat Allah itu bertindak.